dalam pengkarakteran terus ingin mencoba suatu hal yang baru yang dimana kepingin menjadi pelawak Bondres. Video klip lagu dari Triple X yang berjudul Basang Seduk. Di sana kami menjadi video klipnya. Itu dengan juk-juk yang biasa kita lantunkan, kita keluarkan dan mendapatkan ger. Nah, di sana kita balik jadinya. Balik dalam artian, oh, berarti ini nggak masuk ini. Bondres merupakan salah satu kesenian tradisional Bali yang pada mulanya merupakan selingan dalam kesenian topeng di Bali. Namun belakangan muncul sebagai pertunjukan tersendiri atau kadang menjadi bagian dari pertunjukan kesenian lain seperti drama tari arje, calon narang, drama gong, dan lain-lain, serta terpisah dari kesenian topeng. Dari sinilah kemudian muncul seni lawak khas Bali atau yang lebih dikenal dengan bebondresan. Kesenian Bondres diperkirakan telah ada sejak tahun 1080-an dan lambat laun mengalami perkembangan menjadi pertunjukan tersendiri yang lebih mengutamakan lawakan atau banyolan khas Bondres daripada alur cerita itu sendiri, namun tetap menyelipkan unsur edukasi atau pesan-pesan kebajikan. Umumnya kesenian Bondres dilakoni 3 orang atau lebih dengan mengusung nama grup atau komunitas masing-masing. Salah satunya adalah grup MKP, singkatan dari Mince, Kribo, dan Peceh. Seorang seniman Bondres yang tergabung dalam grup MKP adalah Putu Wiyoga Mahendra yang dalam dunia panggung dikenal dengan sebutan Kribo. Lantas, seperti apa proses berkesenian seniman asal Banjarsedahan, Desa Gulingan, Mongi Badung ini? Mari ikuti Taksu Bali TV berikut. Putu Wiyoga Mahendra, pria kelahiran Badung, 28 Desember 1989 ini mulai tertarik dengan dunia seni dari sejak usia dini. Setiap melihat orang menari dan mendengar suara gamelan, secara otomatis tangannya ikut bergerak. Setelah berusia 5 tahun, ia kemudian mulai belajar menari di salah satu sanggar, yakni Sanggar 11 di wilayah Perumnas Monang Maning. Mengingat baru berusia 5 tahun, ia menjadi murid paling kecil di sanggar tersebut. Keinginannya mengenal dunia seni lebih jauh membuat Putu Wiyoga Mahendra semangat belajar seni. Setelah keluar dari Sanggar 11, ia kembali belajar menari di Sanggar Warini. Di sanggar tersebut, ia mendapatkan kesempatan mengikuti lomba gong kebiar anak-anak, yakni dolanan yang dibina langsung Bapak Juana yang dikenal sebagai Dadong Rerot. Dari sanalah awal mula ia mengikuti lomba, baik menjadi duta Kota Denpasar dalam lomba gong kebiar anak-anak, mengikuti lomba tari baris, mengikuti lomba tari dalam ajang PSR, duta seni pelajar, dan lomba-lomba lainnya. Setelah lulus dari SMP Negeri 2 Denpasar, Wiyoga Mahendra melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Denpasar. Di sekolah menengah atas pun ia masih tetap mendalami dunia seni, bahkan kerap kali meraih juara dalam berbagai lomba seni yang ia ikuti. Lulus SMA, Wiyoga Mahendra kuliah di ISI Denpasar dengan mengambil jurusan seni tari. Saat kuliah di kampus seni ini, ia berkeinginan mencoba warna baru dalam dunia seni tari, yakni menjadi seorang pelawak. Ia sempat mengikuti lomba Bondres bersama 2 temannya dengan mengusung grup bernama Meklepet, beranggotakan dirinya yang memerankan tokoh Klesit. Kemudian Mince, Juli Artawan, dan Peceh ikutut Agus Adisaputra alias Adi Siput. Keluar sebagai juara, capaian ini memotivasi Wiyoga Mahendra makin mendalami dunia Bondres, terlebih ia memang memiliki keinginan besar menjadi seorang pelawak. Nama Meklepet kemudian diganti menjadi MKP Bali diambil dari kata Mince,
Klesit, dan Peceh dengan personel yang tetap sama. Lambat laun nama Klesit yang melekat pada dirinya diganti menjadi Kribo yang sesuai dengan identitasnya di panggung di mana setiap pentas ia berambut kribo. Karena itulah nama Kribo dipakai dalam dunia kesenian Bondres hingga saat ini. Maka MKP Bali yang awalnya terdiri dari Mince, Klesit, dan Peceh kini menjadi Mince, Kribo, dan Peceh. Seiring perjalanan waktu, grup MKP Bali makin dikenal, tawaran manggung juga makin meluas. Tak hanya di Bali, MKP Bali juga pernah pentas di luar Bali. Suka duka manggung pun mewarnai perjalanan grup MKP Bali ini. Siastu sebetulnya di tiang sarang sami, sarangnya di tiang Kribo MKP. Nah, makin bumi hujan tinggi, tiang rencana terjadi besu. Dan rencana tiang ke besu, bakal besu melali. Kalau masalah nih hujan, rencana tiang ke negak motor. Negak motor. Tapi bung pantal sing ada. Makanya tiang besu sama rosan kejap. Masalah nih hujan coro nikim. Yin subuh hujan coro kene, nak liu ada banjir. Ya. Itu aja di muka rumah. Di jalan liu. Biasa lulu aneh di sisin itu cek ke tengah payu pantasnya lulu roton itu kan harus dibersihkan itu ya sing ragu aneh didi aneh menyadari bagaimana caranya kita menjaga lingkungan kita bersama supaya tidak terjadinya banjir. Ragu harus introspeksi diri dengan cara jangan buang sampah sembarangan. Pertama tiang menekuni dunia seni niki kalau dibilang niko dari kecil istilahnya bakat alam dan dosnya dari saya waktu kecil itu kalau setiap mendengarkan gamelan, setiap lihat orang nari otomatis kan tangannya enten ya ikutlah menari menggamel terus menekuni untuk kegiatan les nari itu pada saat umur 5 tahun. 5 tahun yang dimana pertama kali yang ikut sanggar 11 namanya niko di Perumnas di blok 4 tempatnya niko yang pertama kali di sana belajar dasar nari. Dan terus murid yang paling kecil, yang paling mungil tiang termasuk Niko. Ya. Kebetulan Riko langsung tiang mengikuti kegiatan itu dan mengikuti kenaikan tingkat di sanggar itu. Pada saat itu penari yang paling kecil tiang sendiri dan ada kakak-kakak itu sekitar kalau nggak salah itu kelas 3 SD. Saya aja yang paling kecil TK pada saat itu. Nah, terus lama menekun terus dan akhirnya saya ke Sanggar Warini. Tepatnya di Sanggar Warini di Jalan Kecubung. Ya, di Jalan Kecubung. Nah, di sana saya dibina dengan Ibu Warini dan Pak D. Soekardo dan istrinya juga dan di sana saya dikasih kesempatan untuk mengikuti gong kebiar anak-anak pada saat itu tahun 2000 ya, tahun 2000 kalau nggak salah. Nah di sana saya mengikuti tari dolanan. Pertama tari dolanan dan dibina oleh Bapak Juwano yang mungkin nama kerennya Dadong Rerot ya. Niko saya dibina Riko dan terus mengikuti gong kebiar juga di Kota Denpasar, mewakili Kota Denpasar pada saat itu tahun 2000, 2001, 2002 Niko dan selanjutnya Kenten dan lama Niko dan ya kalau dibilang Napi Astane belajarnya Niko sudah lama sih ya dari SD dan mendapatkan juga prestasi lah dari hasilnya itu dan belajar
Dan pada saat SMP, SD yang mengikuti juga namanya niko lomba tari baris, yang dimana diwakili pada saat niko per kecamatan dan mendapatkanlah juara. Dan SMP juga mengikuti PSR dan mendapatkan juara Skaribing SMP 2 yang mengikuti. Dan pada saat itu yang juga pernah mengikuti Duta Seni Pelajar yang mewakili Provinsi Bali. Dan terus SMA yang mengikuti juga lomba kebiat rompong dan mewakili SMA 1 Denpasar pada saat itu dalam rangka PSR. Dan Astungkara dapat juara 1 lah. Dan terus mengikuti juga lomba ngeriong, dimana niko menabuh ngeriong berpasangan, artinya niko ya Astungkara dapat juara 3. Dan dimana itu pada saat itu tiang tamat SMA langsung tiang melanjutkan ke ISI Denpasar, yang dimana bakat alamnya itu mungkin sudah lekat dari kecil nih ya, dari kecil. Terus saya ingin menekuni seninya ini dan melanjutkan ke ISI Denpasar, yang dimana di ISI Denpasar di sanalah saya ketemu sama teman-teman untuk mencoba warna yang baru, dalam artian ingin dalam pengkarakteran, terus ingin mencoba suatu hal yang baru, yang dimana kepingin menjadi pelawak bundres. Nah, yang dimana pada saat itu kebetulan ada satu event yang dimana salah satu media cetak mengadakan lomba lawak sebali, yang dimana pada saat itu tiang pertama ketemu dengan kakak kelas. Yang pertama Adi, yang kedua nama kerennya Mince, yang nama aslinya Ketut Juli Hartawan. Nah, ketemu tiang Riko, terus ingin mencoba untuk mengikuti lomba bondres tersebut, yang dimana kami komitmen bertiga pada saat itu mengikuti lomba bondres tersebut dan memakai nama Meklepet. Nah, Meklepet. Dan pada saat itu tiang sendiri namanya masih Klesit, karena masih bingung juga, karena masih baru mencari kan itu ya. Terus dan lanjut pada saat itu mengikuti lomba dan berproses ngayah, dan kami bertiga masih memakai nama Meklepet itu. Dan kami Astungkara pada saat perjalanan dan mendapatkanlah sedih, senang, susah bareng-bareng kita bertiga, yang dimana kan dalam komitmen kami bertiga adalah ngayah yang utama, artinya menghibur lah ya. Meklepet niko kan yang pertama Mince, Klesit, Peceh. Dan terus pada saat perjalanan, pada saat waktu itu kita membantu dan artinya membuat satu video klip lagu dari Triple X yang berjudul Basang Seduk. Di sana kami menjadi video klipnya, yang dimana pada saat itu Haji Rahman dan Haji Rahdut, karena nama terlalu panjang kan nanti dibuatkan di layar di TV, di media, biar tidak terlalu panjang, tidak bisa disingkat gitu. Pada saat itu oh ya bisa aja itulah yang bersama teman-teman, dan kami singkatlah menjadi MKP Bali, yang mana di MKP Bali itu M-nya itu masih Mince, K-nya itu Klesit, P-nya itu Peceh. Nah, setelah itu
berproses terus tiang niki, berproses sambil jalan-jalan, dan akhirnya tiang balik namanya itu menjadi Kribo, mengganti dari Klesit menjadi Kribo. Kenapa seperti itu? Karena penonton pada saat tiang habis nari itu kebanyakan nak ingat nama saya, nak ingat itu audiens itu nggak ingat. Dan akhirnya ada salah satu ibu-ibu, oh nen udah di Kribo busan tuh, oh nen Kribo ya. Dari penonton beliaulah yang memberikan nama menjadi Kribo gitu. Istilahnya Kribo, identitas kan udah rambutnya Kribo, jangan bingung bin gitu. Jadinya akhirnya berubah yang menjadi Kribo, menjadi Kribo. Luar biasa, benar. Kalau candot makawangan sih. Meskipun menyuguhkan sebuah hiburan yang penuh dengan lawakan atau lelucon, MKP Bali di setiap pentas selalu memberikan edukasi, pesan yang berguna bagi para penonton. Bumi Bali nih malu aja, bumi Bali nih jani melenan. Kami dari MKP tetap pada saat kita menari, dimanapun kita menari, pasti kita menitip pesan dan pesan-pesan kepada penonton yang bisa akan dibawa pulang. Seperti contohnya pada saat sosialisasi suatu narkoba, yang dimana kita generasi muda tidak boleh yang namanya narkoba, seks bebas. Kami MKP pernah mengalami suatu, siapapun pasti pernah mengalaminya. Kami MKP pernah mengalami pada saat itu kita habis melaksanakan lomba, dan di mana lomba tersebut kita dilirik oleh penonton dan diminta pentas ke desa tersebut. Nah, kami pentas ke sana dengan situasi penonton yang betul-betul kondusif, dalam artian rame terus pada saat itu keluar, sebenarnya jokes yang kita bawakan itu pasti kena itu, jokes yang kita bawakan itu pasti kena. Ini malah justru diam semua penontonnya, dan kita bingung di dalam panggung, kita harus bagaimana ini. Nah, dengan lihat situasi seperti itu, dengan jokes yang biasa kita lantunkan, kita keluarkan dan mendapatkan ger, nah di sana kita balik dalam artian, oh berarti ini nggak masuk, ini langsung kita kasih pesan dan kesan di sana, begitu, menanggulangi secara cepat jadinya ya. Yang pertama, jadi inspirasi untuk karakter Arjo gitu ya. Kita yang dari Arjo melihat, karena yang dibina oleh Bapak Juwono, dan kebetulan pada saat itu Pak Juwono masih jadi mantri Budo, belum jadi ngambil dadong lerot, belum jadi karakter dadong. Nah, setelah itu Pak Juwono kan ngajak Pak Dek Harimbawa, Dek Lola, yang dimana di sana saya kepingin berkiblat dari sana dah. Pak Dek Lola ketemu sama beliau pada saat itu yang SMP ya, SMP yang pada saat itu, dan di sanalah saya kepingin menjadi seorang pelawak gitu. Tetapi dari kepinginnya itu yang harus betul-betul dulu, dalam artinya yang harus kuat dari seni tarinya dulu, biar ada pakem lah, yang harus kuat itu. Dan yang dapat juga sempat nanya sama Pak Juwono, Pak yang dari pelawak kok, nah sekanan malu ngigel marah terus melajah nu sekan malu melajah tu nak tadi pelajin malih biar tuh. Oke, itulah dari Pak Dek Lola lah yang dapat inspirasi
Selain dikenal sebagai seniman Bonres, alumni Pasca Sarjana Unhi Denpasar, jurusan Ilmu Agama dan Kebudayaan ini juga membina anak-anak dalam kegiatan megamel dan menari sebagai upaya pelestarian seni dan budaya Bali bagi para generasi muda. Karena itu, ia berharap generasi muda Bali tertarik ikut melestarikannya dengan belajar seni. Kemudian pemerintah diharapkan selalu memperhatikan para pelaku seni dan menyediakan ruang berkreativitas. Dengan demikian, aktivitas berkesenian makin bergairah dan seni budaya Bali tetap ajak lestari. Saat ini Tiang masih melakoni menari, menggamel tetap saya lakoni, dan Tiang juga ikut membina adik-adik yang ada di Banjar. Artinya ingin mengajarkan seni dan budaya Bali dengan menanam, mengajak adik-adik melestarikan dan ikut mengajar tari tabuh yang ada di Banjar. Kegiatan kesibukan lainnya karena Tiang yang pertama, yang kalau pagi Tiang di kantor, otomatis yang di kantor. Kebetulan Tiang ya tugas di UPTD, Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali yang ada di Kabupaten Badung. Yang kegiatan Tiang. Setelah itu ya niki mengabdi dalam artian yang pertama kan mengabdi kepada negara, yang kedua mengabdi dengan ngaya adat. Dalam pelestarian Bonres niki harapan Tiang kedepannya biar semua, artinya teman-teman yang melakoni lawak artinya Bonres itu biar tetap kita bisa mengajarkan yang dimana sebenarnya halo kewah ya orang ya halo ya kewah gitu. Pesan yang akan kita sampaikan tuh memang betul-betul gimana kita mengedukasi kepada audiens dan masyarakat, edukasi yang baik dan benar. Kiprah berkesenian Putu Yoga Mahendra mendapat apresiasi dari ayahnya Gede Suranata. Meskipun awalnya merasa kaget anaknya Yoga Mahendra menekuni seni Bonres, namun karena melihat keinginan serta usaha yang dilakukan dalam menekuni seni bebonresan ini, selaku orang tua hanya bisa mensupport dan selalu mendukung segala usaha yang dilakukan guna melestarikan seni dan budaya Bali. Kalau Tiang lihat dari kesibukan Tiang punya anak, dari awal semestinya Tiang merasa kaget, ya, kaget dia kepingin menjadi Bonres. Sebenarnya tak setuju sebenarnya awalnya, gitu. Tapi karena melihat dari gini keinginannya, ya Tiang selaku orang tua, ya untuk ingin melestarikan namanya seni budaya, apalagi yang Bonres ini agak sulit rasanya. Semenjak perkembangannya Tiang mendukung kegiatannya itu, seperti itu yang bisa Tiang berikan motivasi Tiang punya anak yoga. Gitu. Tiang sebenarnya Tiang dari dulu memang senang berkesenian, gitu, senang seni ya. Tapi karena dulu kan tidak sulit seperti sekarang ada ya namanya sanggar dan lain sebagainya. Memang hobi lah seni Tiang dari dulu itu, gitu. Benar. Juga Tiang sempat waktu kecil, setelah dewasa sempat juga main drama, sendera tari yang ada di Banjar, yang sering ikuti dari dulu. Sehingga yang punya anak mungkin dari itu dia bisa mengikuti yang setiap dia ada event latihan menari, yang selalu aja dia untuk mengikuti kegiatannya. Ya harapan kedepannya ya supayalah dia tetap bisa ya melestarikan budaya seperti yang dia bilang tadi, dan bisa nantinya dia juga membina ya generasi seterusnya. Di samping juga
tujuan juga yang sampaikan seperti yang dia sampaikan ke utamanya niki adalah untuk ngayah-ngayah nih yang pura niki sebenarnya dan sekarang udah berkembang dia ke arah dengan teman-temannya di grup MKP ya setengkara lah ke depannya supaya tetap ajak niki yang namanya Bondres. Pemirsa, demikian kiprah berkesenian suami dari Niketut Indri Diantari. Semoga ayah dari Niputu Anindya Putri Diandra dan Imade Ravindra Genta Gautama ini selalu menginspirasi. Indrawan dan Sukma, Bali TV.